Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru dengan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sharing pemahaman kita pada hari ini tentang budaya positif. Tidak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna melakukan kegiatan diseminasi atau sharing pemahaman tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Jadi untuk pada hari ini Bapak Ibu saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kesempatannya dan untuk itu saya mempersilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit arahan kegiatan kita untuk pada hari ini. Dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya guru penggerak yang lolos di sekolah kita ini sehingga ada kegiatan semacam ini. Alhamdulillah kita patut bersyukur karena dengan adanya guru yang lolos dalam CGP calon guru penggerak ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan semacam ini dan ini bukan pelajaran baru, tapi mungkin banyak yang hal-hal baru yang kita dapatkan setelah teman kita menyajikan kegiatannya atau tugas-tugas yang akan dilakukan sebentar. Kemudian saya sebagai kepala sekolah atau penanggung jawab di sekolah ini sangat bersyukur dan memberi motivasi kepada guru penggerak ini agar kita bisa melakukan atau melaksanakan tugas dengan baik sehingga kompetensi kita pada saat ini bukan saja pada guru penggerak, karena kita ini akan melakukan semacam sharing, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan pendidik sehingga kita bisa sama-sama mengetahui apa sebenarnya maksud dan tujuan yang kita laksanakan ini hari. Kemudian saya minta kepada guru penggerak ini agar bisa mengimbaskan ke rekan pendidik atau kita semua, utamanya bagi saya sendiri karena ini merupakan hal baru di sekolah kita ini dan kita banyak mengetahui, mendengar dari luar bahwa kegiatan guru penggerak ini insyaallah nantinya akan lebih diutamakan karena tidak melalui lagi pelatihan cakep sehingga bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Dan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan dan untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Kegiatan diseminasi ini yang merupakan diseminasi budaya positif, tentu kita sebagai guru di sini atau tenaga pendidik dan kepala sekolah, saya sangat berharap untuk tujuan kita ini bisa
karena sekolah sebagai tempat belajar yang membuat siswa kita bisa merasa nyaman, aman, menyenangkan, di mana terjadi proses pembelajaran yang bisa lebih bermanfaat bagi diri peserta didik, dan bagaimana untuk menjalankan tujuan sebagai peserta didik. Dalam hal ini diseminasi positif dengan membantu kita agar peserta didik kita bisa lebih unggul. Insya Allah kalau memang kita mau berdua, kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita mulai dari rekan sejawat, teman, kemudian kita imbaskan ke anak-anak kita supaya bisa melaksanakan kegiatan ini dan bisa menjadi lebih unggul dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Karena kalau kita lihat bahwa budaya positif, di mana di budaya positif ini insya Allah kalau misalnya kita mengatakan budaya positif, maka tidak ada kata tidak, ada negatifnya. Jadi kalau misalnya muncul kata tidak atau bukan, berarti itu mungkin di segi negatif. Tetapi yang kita utamakan di sini tentang budaya positif, maka saya minta kepada guru penggerak utamanya Ibu Hafni, insya Allah kita bisa ke depannya bisa memperlihatkan keberhasilan kita dalam kegiatan-kegiatan apapun yang kita ikuti. Seperti dalam kegiatan-kegiatan ini kita pernah melaksanakan kegiatan selama perayaan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa unggul atau bisa meningkat dari sekarang. Kita mulai dari sekarang insya Allah. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa kita bekerja sama dengan baik sehingga apa yang kita harapkan atau apa tujuan kita melaksanakan ini insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik insya Allah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah yang saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu. Benar yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah bahwa segala sesuatunya yang ingin kita lakukan di sekolah ini tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, kita tidak bisa mewujudkan semua itu tanpa kebersamaan kita, kerjasama kita Bapak Ibu. Jadi untuk pada hari ini saya ingin memberikan kita sharing pemahaman tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sudah kita lakukan, tetapi mungkin ada sebentar materi yang saya berikan ini ada sesuatu yang baru kita pahami bahwa oh seperti ini, padahal kita sudah lakukan, tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa ini yang kita lakukan. Ini termasuk materi ini tentang apa. Jadi di sini kita akan berbagi pengalaman Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya juga akan berbagi pengalaman dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Ya. Jadi sebelum saya berada di modul 1.4 Bapak Ibu, saya melalui dulu modul 1.1. Jadi ini adalah koneksi antar materi dengan budaya positif, yaitu mulai dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum itu yang pertama kita pelajari yaitu tentang filosofi KHD, yang menjalankannya budaya positif di sekolah merupakan upaya pencapaian tujuan pendidikan
nasional sesuai filosofi KHD, pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun dan mengembangkan sesuai dengan kodrat anak-anak pada zamannya. Jadi ada kodrat itu ada dua, Bapak Ibu, ya saya juga baru dapatkan di guru penggerak bahwa ternyata kodrat anak itu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi seperti itu. Sebelumnya saya juga tidak tahu apa itu kodrat zaman dan apa itu kodrat alam. Tapi setelah kita pelajari di modul 1.1, alhamdulillah kita sudah tahu, dan kemarin saya sudah jelaskan di pendampingan individu sebelumnya tentang filosofi KHD. Kemudian kita lanjut di modul 1.2 lagi, yaitu masalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi di sini nilai-nilai dan peran guru penggerak ada kaitannya dengan budaya positif juga Bapak Ibu, yaitu dengan memiliki nilai guru penggerak, maka seorang guru dapat dengan mudah mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya. Jadi peran guru penggerak sebagai motor dalam mendorong kolaborasi dan dalam kelas yang akan dijalankan. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi di modul 1.3, yaitu yang seperti kemarin pendampingan individu 2, yaitu visi guru penggerak, berkaitan juga dengan budaya positif, yaitu budaya positif merupakan salah satu perubahan yang menjadi visi guru penggerak dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Jadi itulah tadi koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang modul 1.4. Ya, jadi sebelum itu Bapak Ibu, kita rilekskan dulu diri dengan melakukan ice breaking dulu sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri. Ya. Ya.
Sudah relax semua ya, jadi tidak ada lagi ketegangan, jadi santai saja Bapak Ibu. Jadi kita saling sharing pemahaman tentang budaya positif. Jadi sekarang kita akan apa-apa topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol yang dilakukan Bapak Ibu nanti. Kemudian yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Ya, jadi topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu coba Bapak Ibu kita menggenggam tangan Bapak Ibu. Jadi di sini ada perubahan paradigma. Sambil kita membaca, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ambillah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dalam sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu di sini kita ada paradigma pemikiran kita tersendiri bahwa apapun yang ada di genggaman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lepas karena adanya ancaman, pokoknya banyak sekali Bapak Ibu ini membujuk, mengancam ada Anda dan teman Anda. Jadi misalkan Pak Daus dengan Ibu Nurlina, ada keyakinannya Pak Daus dia ingin melakukan sesuatu hal, tetapi ada juga teman yang ingin membuka keinginan dari Pak Daus ini, sehingga apa yang dilakukan Pak Daus entah itu bersifat negatif atau positif, tergantung dari Pak Dausnya. Apakah dia ingin mengubahnya atau tetap dengan keyakinannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu perubahan paradigma pada diri kita, bahwa apapun yang dikatakan teman kita, apapun yang dilakukan orang lain tentang kita, kalau diri kita memang tidak mau mengubah itu, tidak akan bisa terjadi. Jadi seperti itu perubahan paradigma yang kita pelajari pada hari ini. Lanjut. Ya, perubahan paradigma ya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memahami kata-kata itu, bahwa kita tidak bisa menginginkan murid itu seperti apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi murid itu melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan kemampuannya sendiri. Jadi kalaupun murid tersebut melakukannya, sejatinya karena murid itu mengizinkan untuk dikontrol, yang karenanya menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatunya yang anak-anak kita lakukan itu bukan bahwa itu semuanya tidak baik. Mereka juga memiliki tujuan. Sebenarnya kenapa dia melakukan itu? Dia ada tujuan tersendirinya. Jadi kita sebentar akan membahas itu Bapak Ibu. Jadi kita dulu berada di masalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan
kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi terkadang Bapak Ibu ya, anak-anak kita contohnya dia lebih mendengarkan bapak ibu gurunya di sekolah dibanding orang tuanya sendiri di rumah. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi terkadang Bapak Ibu ya, karena saya sebelum mengikuti guru penggerak ini, jika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, saya langsung bilangin, kamu ini begitu mentong. Padahal tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh itu membuat anak-anak itu merasa bersalah, karena dia akan mengingatnya. Iya, jadi ada hal-hal sebentar yang kita bahas bagaimana cara menangani masalah tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang mengatakan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ini ada menurut Stephen R. Covey, Principle Centric Leadership 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi mungkin Bapak Ibu, kita sebelum melakukan hal itu tidak perlu kita menyampaikan kepada rekan bahwa Bapak Ibu harus begini. Saya yang harus memberikan dulu contoh apa yang harus kita lakukan. Oh ternyata ini seperti ini Ibu Harti, seharusnya begini memang yang harus dilakukan. Jadi tanpa saya beritahu, Bapak Ibu bisa pahami dari makna atau kata-kata yang ada pada pemaparan saya hari ini. Jadi maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Jadi seperti itu Bapak. Jadi kita merubah diri kita dari diri kita sendiri. Bagaimana memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi itu tadi menurut Stephen. Sekarang ini contoh perubahan paradigma. Ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Ya, teori kontrol pilihan. Yang pertama, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dipikirkan sama-sama pandanganku, tetapi menurut teori kontrol pilihan itu ada yang berusaha memahami. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Itulah tadi stimulus respon dan teori kontrol, teori pilihan, kemudian dari perubahan paradigma. Sekarang makna kata disiplin. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin discipline.
yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar, kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi jangan memberikan kasih hukuman supaya dia akan berubah. Jadi kita ubah paradigma itu Bapak Ibu, kita tidak lakukan lagi yang namanya hukuman untuk anak-anak murid kita, insya Allah. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kata disiplin memang kita selalu berpikir bahwa misalkan sudah ada ketentuan bahwa kita harus melakukan hal itu, maka kita harus lakukan. Jadi itu termasuk ada kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan dunia. Karena itu disiplin Bapak Ibu selalu berbarengan memang dengan hukuman. Karena apa kita tidak disiplin pasti apalagi sebentar saya dapat. Selalunya pasti ada pikiran seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, antara lain. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibu Primary Year Program. Jadi ini Bu ada semua, nanti saya bagikan file-filenya tentang ini, tentang Ibu Primary Year Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, dan the virtues project, proyek-proyek nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diinginkan untuk dicapai oleh seorang anak di Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada Bapak Ibu yang masih ingat profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman. Iya. Bisa mungkin Bu Ima, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Dan yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam itu adalah kreatif. Terima kasih Bu. Iya, betul sekali Bu. Jadi itulah saya kira kita sudah lakukan semua ini Bapak Ibu, karena kita sudah berada di kurikulum Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut ke topik kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi topik kedua, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itulah saya tadi katakan Bapak Ibu bahwa teori motivasi itu biasanya karena kita takut akan hukuman. Jadi ada juga motivasinya bahwa saya takut dihukum, ya, maka dia cepat melakukan hal itu. Itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu motivasi juga muncul ketika kita ingin, saya bukan melakukan ini supaya saya mendapatkan nilai yang baik, atau saya ingin mendapatkan sebuah hadiah.
Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasinya dari dalam Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang ingin kita mau dapat, tidak ada juga hukuman yang kita takutkan. Tetapi itu memang dorongan besar. Karena itu kewajiban saya, tanggung jawab saya. Jadi saya harus hadir, saya harus datang. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu ada 3 teori motivasi untuk perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tentang dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada fakta ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaannya tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan hukuman. Yang kedelapan, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi bentuk program kebajikan ini Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Dan yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Jadi ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali, karena dia memperhatikan. Berarti nilai kebajikannya dia rasa empati. Iya betul. Situasi pada saat menolong murid di kelas itu. Jadi contohnya Bapak Ibu, ada anak murid kita, anak didik kita menolong temannya, tapi kita memperhatikan anak memiliki rasa empati. Jadi dia sudah ada di dalam nilai-nilai kebajikan universal tentang budaya positif, nilai kepedulian, rasa tanggung jawab, itu adalah kejujuran, itu semua adalah nilai-nilai universal budaya positif. Tindakan berupa hukuman dan konsekuensi. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya masuk juga di materi ini waktu baru-baru ini tentang materi pendidikan guru penggerak. Saya dulu belum bisa juga membedakan yang mana itu hukuman dan yang mana konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu bisa kita sharing pemahaman yang mana itu hukuman dan yang mana konsekuensi. Ya, coba Bu Dirgahayu. Baik, kalau hukuman itu berarti sesuatu yang diberikan kepada pelaku dengan cara keadilan. Kalau konsekuensi berarti akibat langsung yang dirasakan oleh pelaku. Oh iya, betul sekali Bu. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu saya Bu, waktu ada tesnya di LMS, saya tidak bisa sekali membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ternyata setelah saya pahami bahwa hukuman itu efeknya sangat jangka panjang. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu guru memberikan hukuman kepada anak didik kita itu, dia efeknya jangka panjang. Kenapa? Dia pasti ingat terus sampai dia tua. Yakin dan percaya pasti dia akan ingat. Tetapi jika kita memberikan konsekuensi, efeknya hanya jangka pendek. Jadi tidak terlalu sering dia ingat. Paling sebuah pembelajaran buat dia. Namun saya harus melakukan lagi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ini contoh tindakan guru. Yang pertama,
mencatat, jadi kita berbagi pemahaman Bapak Ibu yang mana di sini termasuk konsekuensi dan yang mana hukuman. Iya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya? Iya betul, hukuman. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, hukuman. Betul. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Jadi itulah tadi benar yang dikatakan Ibu Dirgahayu bahwa konsekuensi itu apa yang mereka lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Dan hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Ya, inilah tadi perbedaannya hukuman dengan konsekuensi yang kita tadi sudah sama-sama sharing tentang yang mana itu hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, jadi itulah perbedaannya. Ada yang menyakitkan, ini hanya sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itulah konsekuensi hukuman. Anak membenci kedisiplinan. Itulah hukuman karena kenapa lagi seperti begini? Nah, itu kita sudah benci karena sering dihukum sampai kita benci itu kedisiplinan. Tetapi jika konsekuensi yang dilakukan, maka anak akan menghargai disiplin. Bahwa tidak boleh memang saya lakukan ini. Iya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Iya. Jadi itu sangat-sangat berbeda Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi itu betul-betul berbeda. Konsep diri yang buruk, tetapi konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi selalunya itu kita memang sembunyi-sembunyi karena takutnya dihukum. Biasanya anak-anak jangan pergi sekolah nanti dihukum kan. Nah, gara-gara itu nih Bu, selalunya anak-anak berpikir saya tidak mau melakukan itu, takutnya dia melakukan hal itu bukan karena dari dirinya sendiri, tapi dia takut karena hukuman. Dan itu yang kita pelajari hari ini. Jangan sampai ada nanti murid-murid seperti itu. Itu tidak mau melakukan karena patut dihukum, tetapi memang bukan dari dirinya sendiri. Ya, lanjut. Apa itu ya restitusi? Ya, ini Bapak Ibu, ini restitusi itu nanti ada sebentar materinya tentang segitiga restitusi, tapi ini kita dulu membahas tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini betul-betul kata restitusi mungkin kalau saya Bapak Ibu sangat baru saya dengar ini kata restitusi. Nanti di guru penggerak baru saya mendengar ada kata restitusi. Ternyata restitusi ini yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang anak didik kita lakukan dengan memberikannya solusi untuk lebih baik ke depannya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam,
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita melakukan itu Bapak Ibu, restitusinya itu kebutuhan dasar, jadi mendasari tindakan dan fokus pada karakternya anak-anak. Jadi memang itu karakter anak-anak sangat berbeda. Ada yang belajarnya suka jalan memang, tapi dia pahami materinya. Ada anak-anak memang duduk diam, dia juga paham. Jadi jangan dulunya kita itu berpikir itu anak-anak harus tenang, tidak boleh ada yang goyang, tidak boleh. Dan kita sekarang ubah persepsi itu Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus fokus pada karakter Bapak Ibu ya, ingat. Jadi kita fokus pada karakter bukan dari tindakan tak. Restitusi fokus pada solusi juga. Jadi restitusi itu Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan. Saya sibuk sekarang kita restitusi tidak apa-apa karena sebentar hari juga materinya khusus segitiga restitusi. Restitusi itu fokus pada solusi. Setiap anak-anak melakukan kesalahan, selalunya kita hanya mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Padahal tidak, kita harus melakukan tindakan restitusi seperti itu. Jadi kita bagaimana mencarikan solusi agar tindakan itu menjadi lebih baik ke depannya. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak itu setelah berbuat salah, dia tidak merasa minder lagi dengan teman-temannya bahwa salah tadi, kami menghindar, tidak. Kita kembalikan kepada kelompoknya, kepada temannya supaya saling bekerja sama kembali. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah identitas gagal menuju identitas sukses. Jadi identitas gagal itu yang seperti kita tadi bahas Bapak Ibu, ada yang kata hukuman, itu adalah identitas gagal. Identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jadi mungkin di sini yang sangat menarik untuk kita pelajari yaitu identitas sukses. Jadi identitas gagal itu berupa hukuman, contohnya sesuatu yang menyakitkan terjadi, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Jadi misalkan murid Anda anak tersakiti, anak dibuat tidak nyaman, kalau di konsekuensi Bapak Ibu, jadi tidak merasa sakit, tapi dia cuma tidak merasa nyaman di tempat itu karena dia melakukan kesalahan. Tetapi kalau hukuman, otomatis dia merasa sakit. Saya ini dihukum lagi sama ibu guru. Tetapi kalau di restitusi lagi Bapak Ibu, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi kita memberikan solusi atau masukan-masukan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, topik ketiga, keyakinan kelas. Ya, saya kira Bapak dan Ibu guru di sekolah kita ini sudah semua melakukan keyakinan kelas sebelum kita melakukan proses belajar mengajar di kelas. Jadi setiap kelas seperti kita yang ada pada di depan Ibu, yaitu peraturan-peraturan ruang kelas, semua ada ya di kelas kita. Alhamdulillah di sekolah kita sudah melakukan ini. Cuma kita akan membahas sedikit mengapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan-peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. 3M menggunakan, ini contoh peraturan-peraturan di luar dari lingkungan yang biasa kita dengarkan. Kita harus pakai helm ketika mengendarai motor. Yang kedua, pada saat pandemi kemarin yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lebih lebih dalam lagi kalau keyakinan dibanding peraturan. Budaya positif.
yaitu kita memiliki lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, jadi di sekolah kita, alhamdulillah kita sudah melakukan lingkungan positif, budaya positif dan keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada contoh yang mana termasuk keyakinan kelas. Ada dua ini contoh saya berikan, yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ada yang Bapak Ibu bisa memberikan pemahamannya tentang keyakinan kelas, yang mana di sini termasuk keyakinan, yang mana kesepakatan atau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, ya kalau keyakinan kelas yang bagian kesepakatan kelas, Ya. karena itu menyeluruh, Betul. saling menyayangi, sedangkan yang Ya. disertanya itu adalah aturan kelas, karena datang tepat waktu, menjaga kebersihan, padahal di situ di sampingnya sudah menyeluruh. Ya. Terima kasih, terima kasih Ibu Dirgahayu. Betul sekali Bu. Jadi inilah contoh keyakinan. Kenapa saya tulis semua kesepakatan kelas, supaya kalau saya langsung tulis ini keyakinan semua Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tapi alhamdulillah di sekolah kita memang sudah melakukan ini, maka di sekolah kita memang sudah paham yang mana itu keyakinan kelas dan yang mana kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu terperinci memang Bapak Ibu ya, mulai dari itu tadi yang kita pelajari bahwa kita harus saling menghargai, saling menyayangi, apalagi dia bekerja sama. Itulah contoh keyakinan yang harus kita capai di dalam kelas bersama murid-murid kita. Iya. Nah, sekarang kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi di materi guru pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, ini ada kegiatan pendalaman materi pada saat loka karya 2 kemarin. Ada tabel T dan Y. Jadi ini tabel Y-nya ada yang terlihat, ada yang terdengar, dan ada yang berperilaku. Yang selanjutnya ada hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Ya, Bu ya, bisa dilanjut dulu karena ada contoh selanjutnya. Ya, ini contohnya Bapak Ibu, tadi tabel T dan Y. Jadi terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu yang terlihat, karena dilihatnya oh dia berbagi, dilihat. Sedangkan yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, tidak terlihat, tapi dia hanya menggunakan kata-kata. Kita mendengarnya saja. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, senyum sapa salam ya Bapak Ibu, seperti itu. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, sekarang ini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi misalkan contoh hormatnya itu datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tampak tidak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Jadi ini ada yang tidak tampak, ada yang tampak. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini ada lagi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ya, inilah tadi Bapak Ibu rangkuman dari peraturan, yang mana itu peraturan dan mana keyakinan. Selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Harus di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itulah yang dikatakan peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, dan menghormati orang lain. Ya, ini keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang bersiklus, bersih, elok, ramah, sehat, indah, kreatif, luhur, dan unggul. Ya, yang jadi sifat hormat dan keyakinan kelas itu seperti apa? Setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Yang kedua, tekun bekerja. Setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik, diterima dan dimiliki. Setiap anggota kelas perlu saling membantu.
Jadi itu yang harus kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, ini contoh tindakan restitusi. Ya, segitiga restitusi. Kita masuk dulu di topik ke-6. Jadi tadi ada 8 topiknya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi Bapak Ibu yang perlu kita betul-betul ini ingat, karena ini yang kita akan lakukan sekarang, mulai dari sekarang, bahwa kita harus menstabilkan dulu identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini saya akan memperlihatkan video restitusi yang pernah saya lakukan Bapak Ibu pada akhir-akhir ini. Pada kita buka video. Ya, ini contoh menstabilkan identitas. Silakan Bapak Ibu. Jadi makan itu tidak salah, karena makan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi tapi yang ketahui bahwa makan dan itu kita harus tahu kapan dan di mana tempatnya, ya Nak. Jadi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi itu tadi Bapak Ibu menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas, kita harus dulu menstabilkan emosinya anak. Apalagi kan ini kasusnya anak kelas 1 Bapak Ibu, dia sedang makan di dalam kelas. Kalau biasanya sering terjadi di kelas tinggi itu biasanya berantem ya, atau mengganggu temannya. Kita panggil dulu itu anak yang ganggu temannya, tapi jangan langsung menyalahkan, tetapi menanyakan dulu, menstabilkan dulu emosinya. Jangan sampai dia emosi, dia tidak ingin mengutarakan apa sebenarnya masalahnya, sehingga kita langsung saja memberikan bahwa kamu memang salah. Tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang yang validasi tindakan yang salah. Aku terlambat. Iya. Main kemarin di jam berapa? Jam 9. Jadi Maimun aku terlambat, jadi Maimun tadi tidak sempat sarapan di sekolah ya Maya. Iya. Maimun tahu, masih ingat keinginan tadi teman. Yang Lagi menanyakan keyakinan kelas, ini tindakan yang ketiga Ibu. Dari tadi itu kita tanya dulu kenapa, apa masalahnya sehingga dia makan di kelas. Ternyata Naim ini tidak sarapan karena telat bangun pagi, takutnya terlambat, jadi tidak sempat sarapan di rumah, sehingga pada saat proses belajar berlangsung dia tidak sengaja mengambil bekal yang di tasnya dan memakan sebuah kerupuk. Makanya saya tanyakan kenapa. Jadi anak ini tidak salah Ibu. Jadi selama ini kita selalu ini anak harus selain karena makan lagi pada saat belajar. Padahal tidak, dia punya alasan kenapa dia makan. Iya. Jadi lanjut kita menanyakan keyakinan kelas. Iya, jadi Maimun melanggar keyakinan kelas kita. Yang ketiga, tidak makan di dalam kelas pada saat proses belajar berlangsung. Kira-kira Maimun masih melakukan atau bagaimana? Tidak, ingat sekali.
Ya, jadi itulah tadi cara kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi mungkin Bapak Ibu bagaimana caranya menstabilkan identitas. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan khusus memang yang ditanyakan kepada anak didik kita. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Jadi kita harus mengingat itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Yang kedua, ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kan di kelas kita masing-masing sudah ada memang keyakinannya, keyakinan kelas Pak. Jadi bisa diingatkan kembali keyakinan apa yang anak-anak langgar pada saat dia melakukan kesalahan. Iya, jadi keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Istilahnya, apakah dia akan menjadi lebih baik atau akan mengubah dirinya menjadi yang pokoknya terbaik lah, seperti itu. Ya, itu tadi Bapak Ibu, ini menstabilkan identitas, guru berkata, ada juga memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi itu tadi sudah ada contohnya. Sekarang kita akan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif dan motivasi intrinsik dan eksternal. Ada yang bisa Bapak Ibu refleksi ya? Coba Bu Maria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perasaan saya setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif dan motivasi intrinsik atau internal, di mana kami bukannya tidak paham, mungkin guru-guru semua Bapak Ibu sudah paham tentang makna disiplin ya dan motivasi intrinsik. Cuma sering juga dilakukan di dalam kelas, cuma tidak tahu ini yang mana ya. Setelah mengikuti sesi ini, alhamdulillah penguatan untuk kami terhadap anak-anak untuk tampil di depan kelas, khususnya untuk karakternya anak-anak itu lebih mendalam buat kami. Khusus dari saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hakti telah melakukan sesi berbagi kepada kami. Itu yang saya sempat sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak Ibu Nurmania atas refleksi kita hari ini. Yang kedua, posisi kontrol apakah sebelumnya yang kita lakukan sebelum mempelajari tentang disiplin positif. Jadi posisi kontrol kita sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu selama ini yang saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan grup penggerak, saya itu biasanya menjadi penghukum atau sebagai teman dengan pendidikan didik saya, murid saya. Tetapi setelah mengikuti kegiatan guru pendidikan guru penggerak, saya tahu bahwa kita sebaiknya posisi kontrol kita sebaiknya seorang manajerial. Jadi kita harus betul-betul melihat karakter atau karakter setiap murid kita, bahwa setiap murid itu sangat berbeda-beda semua karakternya Bapak Ibu. Ya, lanjut kita ada kesimpulan untuk materi kita pada hari ini tentang disiplin positif, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri
merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, itulah tadi sharing pemahaman diseminasi kita pada hari ini tentang budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya ingin memberikan dulu kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah ingin merefleksi kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan insya Allah kalau kita lihat dari refleksi dan menurut apa yang kita dengar tadi dari pendapat Ibu Nurlimandia, bahwa dia sudah bisa merasakan perasaan yang muncul dari apa yang kita dapatkan selama ini. Insya Allah kita bisa lakukan, tetapi namun kita belum bisa membedakan yang mana, yang pertama mana hukuman, mana konstitusi, kemudian padahal ini kita sudah lakukan semuanya, namun kita belum bisa bedakan. Dan alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah, kalau misalnya semua guru sudah menyadari bahwa begini modelnya antara hukuman dan konsekuensi, maka insya Allah dalam sekolah kita ini sudah termasuk aman. Dan kenapa saya katakan aman? Karena kita lihat bahwa pada perasaan kita pada saat ini yang muncul, kita sudah tahu semua apa-apa yang perlu kita lakukan. Kemudian dan insya Allah mudah-mudahan bagi rekan pendidik yang lain supaya bisa insya Allah nantinya bisa masuk semua menjadi guru penggerak. Amin. Saya kira itu yang saya perlu simpulkan, Bu, bahwa insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa ikut semua dan lolos bisa melaksanakan, dan alangkah bagusnya kalau misalnya semua sudah menjadi guru penggerak dan meninggalkan sekolah menjadi kepala sekolah semua. Insya Allah. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas refleksinya untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk rekan-rekan guru semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya Bapak Ibu. Hidup kita adalah ciptaan pikiran kita. Jadi itu yang saya hanya saya berikan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.